Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga saya bisa mempresentasikan makalah luas bahasa Indonesia pada hari ini. Salawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena syafaat beliau lah yang kita harapkan di yaumil akhir nanti. Nama saya Muhammad Alawi Batubara, NIM saya 0204202084, kelas S1C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang bahasa baku. Pengertian pembakuan bahasa. Bahasa tidak dapat dipisahkan dengan manusia, sebab bahasa merupakan alat bagi manusia berinteraksi. Bahasa Indonesia mempunyai sebuah arti atau aturan yang baku dalam penggunaannya. Namun dalam prakteknya kita sering menggunakan kata non baku. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor mengakibatkan daerah atau satu dari dialek berbeda dengan dialek daerah yang lain. Walaupun bahasa yang digunakan sama, yaitu bahasa Indonesia, saat kita mempergunakan bahasa Indonesia perlu diperhatikan situasi dan kondisinya. Pembakuan bahasa juga dibutuhkan masyarakat. Usaha membaku bahasa tersebut bertujuan agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tepat, dan efisien dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku merupakan bahasa yang dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran teratur, logis, dan masuk akal. Bahasa baku memiliki sifat kemampatan dinamis dan kecendekiaan. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan secara efektif, baik dan benar. Efektif karena memuat gagasan-gagasan yang mudah diterima dan diungkapkan kembali, baik karena sesuai kebutuhan, ruang, dan waktu. Dan benar karena sesuai kaidah beberapa secara tertulis maupun tercukap. Menurut Indrayani Indredi 2008, bahasa baku adalah bahasa yang standar sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku, didasarkan atas kajian berbagai ilmu, termasuk ilmu bahasa, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Bahasa baku sebenarnya merupakan bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Konteks penggunaannya adalah dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tulisan, dengan mengungkapkan gagasan secara tepat. Perkembangan bahasa Indonesia baku. Ketika bahasa Indonesia diterima dan diresmikan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara Republik Indonesia, tidak ada yang meramalkan bahwa akan tumbuh keanegraman dalam bahasa itu. Demikian juga tidak ada yang memikirkan bahwa bahasa Indonesia itu akan mempunyai dialek dan ragam bahasa. Tidak ada yang menyangka kecuali beberapa pakar yang memiliki wawasan sosial-linguistik bahwa bahasa Indonesia seragam. Hanyalah merupakan semboyan kosong suatu kenyataan yang wajar bahwa dalam pertumbuhan bahasa Indonesia mempunyai variasi-variasi bahasa yang ada dalam bahasa Indonesia terjadi karena kehidupan pemakaiannya semakin lama semakin kompleks. Fungsi bahasa Indonesia baku. Fungsi bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama, persatuan; kedua, penanda kepribadian; ketiga, wibawa; keempat, kerangkam acuan. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku sebagai berikut. 1. Pelafalan sebagian fonologi bahwa Indonesia baku adalah pelafalan yang relatif bebas, sedikit diwarnai bahasa daerah ataupun dialog. Misalnya, kata, keterampilan, diucapkan, keterampilan, buku, keterampilan.
Bentuk kata yang merawalkan me dan ber dan lain-lain sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis satu, diucapkan secara jelas dan tepat di dalam kata. Misalnya, banjir menyerang kampung yang banyak penduduknya, itu kuliah sudah berjalan dengan baik. Konjuksi sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tepat dalam kalimat. Misalnya, sampai dengan hari ini ia tidak percaya kepada siapapun karena semua dianggapnya penipu. Yang keempat, vertikal. Vertikal lah dan pun sebagian bahagian morfologi bahasa Indonesia. Buku ditulis secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Misalnya, bacalah buku itu sampai selesai. Bagaimanakah cara kita memperbaiki kesalahan diri? Bagaimana kita harus menerima perubahan ini dengan lapang dada? Preposisi atau kata dengan sebagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap dalam kalimat. Misalnya, saya bertemu dengan adiknya kemarin. Ia benci sekali kepada orang itu. Yang keenam, bentuk kata ulang atau reduplikasi sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia. Buku ditulis secara jelas dan tetap sesuai dengan fungsi dan tepatnya di dalam kalimat. Misalnya, mereka itu harus diawasi setiap saat. Semua negara-negara melaksanakan pembangunan ekonomi. Semua titik-titik pertemuan harus tepat dihasilkan dalam musyawarah ini. Yang ketujuh, kata ganti atau polaritas. Tutur apa sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap dalam kalimat. Misalnya, saya, Anda bisa bekerja sama di dalam pekerja ini. Aku, engkau sama berkepentingan tentang problem ini. Saya, saudara memang harus bisa berpengertian yang sama. Yang kedelapan, pola kelompok kata kerja, aspek, agen, kata kerja sebagai bahagian. Kalimat bahasa Indonesia baku ditulis dan diucapkan secara jelas dan tepat di dalam kalimat. Misalnya, surat Anda sudah saya baca. Kiriman buku sudah diterima. Yang kesembilan, konstruksi atau bentuk sintesis sebagai bahagian kalimat bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tepat di dalam kalimat. Misalnya, saudaranya dikomentari mengolotori harganya. Yang ke-10, fungsi gramatikal, subjek, predikat, objek sebagai bahagian kalimat bahasa Indonesia. Buku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tepat dalam kalimat. Misalnya, konstruksi atau bentuk sintesis sebagian bahagia kalimat bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Misalnya, kepada kantor, pergi ke luar negeri. Rumah orang itu bagus. Yang ke-11, struktur kalimat baik tunggal maupun majemuk ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap sebagai bahagian kalimat bahasa Indonesia baku di dalam kalimat. Misalnya, mereka sedang mengikuti perkuliahan dasar akuntansi. Sebelum analisis data dilakukannya, dia mengumpul data secara sungguh-sungguh. Yang ke-12, kosakata sebagai bahagian semantik bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. Misalnya, mengapa, tetapi, bagaimana, memberitahukan, hari ini, bertemu, bahwa, mengatakan, pergi, tidak begini, begitu, silakan. Yang
Yang ke-13, ejaan resmi sebagai bahagian bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap baik kata, kalimat maupun tanda-tanda baca sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang ke-14, peristilahan baku sebagai bahagian bahasa Indonesia baku dipakai sesuai dengan pedoman peristilahan penulis istilah yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Pusat Pembinaan dan Perkembangan Bahasa. Kesimpulan, bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan dengan bahasa manusia yang menyampaikan isi pikirnya kepada orang lain. Pada bahasa terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa non-baku. Bahasa baku merupakan bahasa standar atau pokok yang digunakan oleh masyarakat pada suatu negara. Sedangkan bahasa non-baku adalah bahasa yang berbeda dengan struktur atau gaya baku yang biasanya digunakan pada lingkungan atau keadaan tidak resmi. Bahasa Indonesia juga memiliki bahasa baku dan non-baku. Bahasa Indonesia baku pada umumnya sesuai dengan pola spok dan biasanya dipelajari di sekolah dan digunakan pada lingkungan dan keadaan yang resmi, begitupun dengan bahasa Indonesia non-baku. Masing-masing bahasa baku dan non-baku memiliki fungsi dan ciri yang berbeda, baik itu bahasa Indonesia baku dan non-baku sebaiknya digunakan dan dipakai dengan benar. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.